Kami dari kelompok 2, dalam video ini kami akan membahas mengenai grup siklik. Video ini merupakan tugas proyek mata kuliah struktur aljabar dengan dosen pengampu Ibu Sri Lestari Manurung. Kami dari kelas PSPMD 2018 Universitas Negeri Medan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama itu ada Kiki Wulandari, yang kedua ada Rani Gebita Sinuraya, yang ketiga ada Irna Dwi Rizky Rona Hayampohan, dan yang keempat saya sendiri, Ines Larencia Simbolon. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai definisi. Misalkan G group dengan operasi star atau bintang untuk setiap AB elemen G dan NM elemen Z, maka A pangkat M itu sama dengan A dikali A sebanyak M faktor. Nah, untuk A pangkat M star A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Dan untuk A pangkat min N itu sama dengan A pangkat N dipangkat sama dengan 1. Itu sama dengan A pangkat min 1 dipangkat N. Untuk A pangkat 0 itu sama dengan E, dengan E itu merupakan unsur identitas. Nah, untuk definisi yang kedua itu, grup H pada teorema 1 di atas disebut subgrup siklik dengan generator A dan dinotasikan dengan generator A seperti terlihat di atas. Nah, untuk definisi yang ketiga, suatu grup G dikatakan grup siklik jika terdapat A elemen G, sehingga generator A itu sama dengan G. Nah, untuk contohnya terdapat Z4 di mana anggotanya yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk starnya yaitu operasi penjumlahan modulo 4. Nah, akan kita selidiki apakah grup dari Z4 dengan startnya adalah penjumlahan merupakan grup siklik. Nah, jika iya, maka tentukan generatornya. Nah, untuk penyelesaiannya dapat kita lihat bahwa Z4 bukan merupakan himpunan kosong. Ini kita dapat dari definisi. Nah, karena anggota dari Z4 berhingga, maka hasil operasinya dapat kita lihat dari tabel Cayley. Nah, ini merupakan tabel Cayley-nya. Nah, untuk starnya tadi adalah penjumlahan dengan modulo 4, maka plus 4. Nah, anggotanya yaitu yang kita gunakan pada tabel Cayley ini adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk penjumlahannya seperti biasa ya di Cayley untuk penjumlahan, dimana 0 ditambah 0 adalah 0, 0 ditambah 1, 1, 0 ditambah 2, 2, 0 ditambah 3, 3. Nah, untuk yang satunya 1 ditambah 0, 1, 1 ditambah 1, 2, 1 ditambah 2, 3, dan 1 ditambah 3, 4, dan hasilnya adalah 0, karena tadi sudah kita sepakati bahwa startnya adalah penjumlahan untuk modulo 4. Maka untuk hasil yang penjumlahannya 4, maka hasilnya 0. Begitu seterusnya untuk yang 2 dan 3. Nah, dari tabel yang sudah kita peroleh ya, maka dapat kita peroleh 4 poin. Untuk aksioma yang pertama yaitu sifat tertutup, maka ini sudah terpenuhi karena semua hasil operasi ada pada himpunan Z4-nya. Nah, untuk yang aksioma kedua atau sifat asosiatif, pada penjumlahan modulo 4 dipenuhi pada bilangan bulat. Nah, karenanya pada Z juga dipenuhi. Nah, untuk aksioma yang ketiga yaitu unsur identitas, ini juga dipenuhi karena ada 0 yang merupakan elemen dari Z4 sebagai unsur identitasnya. Nah, karena untuk semua A elemen Z4 dipenuhi, di mana A start 0 sama dengan 0 star A sama dengan A, di mana startnya tadi merupakan penjumlahan. Nah, untuk yang poin keempat, aksioma keempat yaitu unsur inverse, itu dipenuhi karena 0 inversenya 0, 1 inversenya 3 dan 3, dan 2 inversenya 2.
Nah, maka dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa Z4 terhadap operasi penjumlahan bilangan modulo 4 membentuk sebuah grup. Nah, kemudian kita akan menyelidiki unsur-unsur yang merupakan generatornya. Nah, kita gunakan yang pertama adalah unsur 0. Untuk 0 pangkat 1 yaitu 0, 0 pangkat 2, 0 tambah 0, 0, dan begitu seterusnya. Nah, untuk 0 pangkat minus 1 itu menjadi 0 inverse dari pangkat 1. Nah, berdasarkan dari definisi kita tadi yang pertama, maka hasilnya 0. Nah, begitu juga seterusnya dengan menggunakan definisi inverse. Nah, maka dari itu kita peroleh bahwa 0 pangkat n, di mana n merupakan elemen Z, merupakan himpunan kosong atau hasilnya adalah himpunan yang bukan merupakan anggota dari Z4. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 0 itu bukanlah generator. Nah, kemudian kita menggunakan unsur yang lain, kita selidiki. Untuk unsur yang satu, kita lihat bahwa 1 pangkat 1 yaitu 1, 1 pangkat 2, 1 tambah 1, 2. Nah, begitu seterusnya seperti yang sudah kami tampilkan. Nah, untuk 1 pangkat minus 1 sama seperti yang tadi, kita menggunakan inverse. Jadi 1 inverse dari pangkat 1 menjadi 3 dan begitu seterusnya, seperti yang kami tampilkan. Nah, dengan demikian maka dapat kita peroleh untuk generator 1 itu merupakan 1 pangkat n, di mana n merupakan elemen dari Z. Nah, maka hasilnya yaitu adalah Z4. Nah, dapat kita lihat ya, dari yang kami paparkan, dari unsur yang pertama hasilnya merupakan anggota dari Z4. Nah, dengan demikian satu itu adalah generator. Nah, dapat kita tarik kesimpulan maka Z4 itu merupakan grup siklik. Baiklah, untuk contoh selanjutnya yaitu diberikan U8 yang beranggotakan 1, 3, 5, dan 7 dengan operasi perkalian modulo 8 bukan merupakan grup siklik karena generator 1 beranggotakan 1, generator 3 beranggotakan 3 dan 1, generator 5 beranggotakan 5 dan 1, dan generator 7 beranggotakan 7 dan 1. Dapat dilihat tidak ada A elemen U8, sedemikian sehingga U8 adalah generator dari A, sehingga U8 bukan grup siklik. Dari definisi order suatu unsur diperoleh order dari 3 atau O3 sama dengan 2, order dari 5 atau O5 sama dengan 2, dan order dari 7 atau O7 sama dengan 2. Nah, contoh selanjutnya yaitu U10 yang mana beranggotakan 1, 3, 7, dan 9 dengan operasi perkalian modulo 10 merupakan grup. Apakah U10 merupakan grup siklik? Jika ya, tentukan generator-generatornya. Nah, kita buktikan dengan menggunakan tabel Cayley dapat ditunjukkan bahwa U10 merupakan grup siklik. Nah, untuk tabel Cayley bisa masing-masing kita buat karena sudah dipelajari sebelumnya. Sebelumnya juga untuk menentukan grup itu U10 itu merupakan grup siklik, kita tunjukkan terlebih dahulu bahwa U10 itu memiliki unsur sebagai generator. Maka generator dari 3 itu adalah 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, yang mana semua generator dari semua anggota dari generator 3 itu adalah 1, 3, 7, dan 9. Demikian juga untuk yang generator 7. Generator 7 itu beranggotakan 7 pangkat 0, 7 pangkat 1, 7 pangkat 3, 7 pangkat 2, sama dengan 1, 3, 7, dan 9. Nah, ini sebenarnya jalan singkatnya karena generator 9-nya tidak dibuat karena yang merupakan generator untuk U10 itu adalah 3 dan 7. Mengapa? Pada pembahasan sebelumnya, generator itu untuk menentukan generator itu dia anggota dari generator tersebut itu sama dengan anggota dari grup
seperti contoh yang ini, anggota dari U10 itu 1, 3, 7, 9. Maka anggota dari generator-generator dari unsur U10 itu harus sama dengan anggota dari unsur tersebut. Nah, selanjutnya yaitu terdapat definisi yang keempat, di mana definisi keempat ini mengenai algoritma pembagian. Jika n m elemen Z, m besar dari 0, maka ada tunggal Q R elemen Z, maka n sama dengan Qm tambah R, yang mana R itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari M. Dari definisi keempat ini ada dua contoh yang kami buat, yaitu contoh pertama, diketahui R-nya itu sama dengan 38, M-nya itu sama dengan 7, maka ada Q sama dengan 5 dan R sama dengan 3, sehingga 38 sama dengan 5 dikali 7 tambah 3. Nah, pasti timbul pertanyaan, Q dan R-nya itu dapat dari mana? Nah, untuk mengetahui nilai Q dan R itu kita peroleh dari definisi yang keempat, yang mana tadi nilai N itu merupakan perkalian antara M dan N kemudian dijumlahkan dengan R, yang mana R-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan kecil dari M. Maka kita bagikan terlebih dahulu M-nya itu dengan M, karena definisi 4 ini juga merupakan algoritma pembagian, jadi kita bagi terlebih dahulu. Kemudian setelah kita bagi, kita memilih hasil baginya yang paling dekat, yaitu 5, karena 5 dikali 7 menghasilkan 35, sedangkan N-nya itu 38. Jadi karena di definisi dan rumusnya itu ada N sama dengan Qm tambah R, maka M-nya tadi 7 dan Q-nya itu hasil bagi dari N dan M, maka Q-nya itu 5. Nah, untuk menentukan R-nya dari rumus tersebut tinggal kita kurangkan. N-nya sudah kita peroleh, itu 38. Q dan M-nya juga sudah kita peroleh, yaitu hasil kalinya 35. Maka R-nya itu N dikurang QM. Maka R sama dengan 38 dikurang 35 sama dengan 3, maka R-nya adalah 3. Contoh yang kedua, diberikan N-nya sama dengan 36, M-nya sama dengan 8, maka ada Q sama dengan min 5 dan R sama dengan 4, sehingga min 36 sama dengan min 5 dikali 8 tambah 4. Sama seperti contoh yang pertama, untuk menentukan Q dan R-nya itu berdasarkan rumus dari definisi 4, yang mana N itu sama dengan QM tambah R, di mana R lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari M. Karena N-nya itu min 36, kita bagikan ke 8. Jadi min 36 dibagi 8 sama dengan min 5. Min 36 dibagi min 36 dibagi 8 sama dengan min 5. Min 5 kali 8 sama dengan min 40. Untuk menentukan R-nya itu R sama dengan N dikurang QM. M-nya tadi min 36, maka R sama dengan min 36 dikurang min 40, maka menghasilkan positif 4. Selain dari cara itu juga dari definisi diketahui R itu lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari M. Jadi karena min 5 itu lebih kecil dari 0, berarti itu bukan R. Maka M-nya itu R-nya itu dari yang lebih besar sama dengan 0, karena positif 4 itu bernilai positif dan lebih besar dari 0, maka R itu bernilai positif 4. Baiklah, untuk
penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hai teman-teman, perkenalkan dulu nama saya Kondari. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan mengenai grup siklik. Jadi di sini teorema dasar grup siklik. Setiap subgrup pada sebuah grup siklik adalah grup siklik itu pula. Lebih-lebih jika generator order A sama dengan N, lalu order pada subgrup A adalah sebuah pembagi N, dan setiap pembagi positif pada N grup generator A memiliki tepat satu subgrup berorder K, yaitu A N per K. Nah, jadi ini maksud dari teorema ini seperti apa gitu. Nah, kita akan langsung ke contohnya. Jadi istilahnya sederhananya seperti ini. Kita ingin mencari kita ingin mencari order dari setiap elemen pada sebuah grup gitu. Pada sebuah grup itu kan ada elemennya. Jadi setiap elemen yang ada di situ itu kita mau cari ordernya. Nah, cari ordernya itu dengan katanya kan bahwa sebuah pembagi N atau setiap pembagi positif pada N. Jadi diistilahkan dikonsepkan kalau misalnya untuk mencari ordernya itu nanti bakal A N per K. Nah, N ini siapa dan K ini siapa gitu. Nah, kita akan langsung bahas di contoh soal. Di sini masih contoh permisalan ya, masih belum bermain di angkanya, tapi masih contoh dari permisalan. Misalkan generator order A sama dengan 30. Nah, teman-teman bisa tahu N di sini adalah siapa? Iya, benar. N-nya adalah 30. Pembagi positif dari 30 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 30. Nah, teman-teman perhatikan pada PPT yang saya tampilkan ini terdapat kesalahan. Kesalahannya di mana? Jadi pembagi positif dari 30 itu kan terdapat elemen 4 gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, 4 itu bukan termasuk dari pembagi positif dari 30. Tahu dari mana dan kenapa bisa seperti itu? Sini biar saya jelaskan lebih rinci. Jadi sudah dijelaskan, dikatakan di situ adalah pembagi positif dari 30. Berarti semua pembagi positif dari 30 ini dimasukkan ke dalam menjadi elemen dari grup ini gitu. Jadi kok bisa sih 4 bukan? Jelas dong 4 bukan. Ayo kita coba satu persatu. 30 dibagi 1, 30. 30 dibagi 2, 15. Nah, 30 dibagi 3, 10. 30 dibagi 4, bisa nggak? Bisa, tapi hasilnya bukan bilangan bulat kan. Nah, itu kan jadi bilangan desimal gitu, koma-koma. Sedangkan di sini pembagi positif, artinya ya dia benar-benar bilangan bulat dan dia itu bernilai positif gitu. Berarti 4 tidak termasuk. Nah, selanjutnya berapa lagi? 30 bagi 5 berapa? Sama dengan 6. Artinya apakah ada lagi selain itu pembagi positif dari 30? Sepertinya sudah tidak ada selain bilangan-bilangan yang sudah saya sebutkan. Artinya pembagi positif dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Jadi 4 bukan ya. Jadi yang saya tampilkan ini terdapat kesalahan gitu. 4 bukan merupakan pembagi positif dari 30. Jadi jangan bingung. Kok nanti di bagian ordernya kok nggak ada yang 4 gitu. Karena 4 di sini merupakan kesalahan. Jadi dia memang benar-benar nggak ada gitu. Baik, selanjutnya kita akan mencari ordernya dari setiap elemen yang sudah kita tentukan tadi. Nah, N-nya kan udah kita tahu kan 30. Nah, ini elemen-elemennya sudah kita tahu. Jadi ada seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, langsung aja kita mau cari ordernya dari setiap elemen. Order dari setiap elemen. Untuk yang pertama ini berorder 30, kemudian yang kedua berorder 15, yang ketiga berorder 10, yang kelima berorder 6. Nah, ini didapat dari mana
ini didapat dari, untuk yang pertama itu kan 1, ya kan, elemen 1 kan. Jadi kan tadi kan ada himpunan dari pembagi positif dari 30 itu kan ada elemennya 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Jadi yang pertama itu kan 1. Nah, kenapa 1 bisa berorder 30 gitu? Karena ingat tadi dimisalkan A N per K. Berarti N-nya kan sudah dapat 30 ya. K-nya ini kita sesuaikan dengan elemen pada himpunan yang sudah kita cari tadi. Jadi tadi kan ini kan 1 ya, berarti 30 bagi 1 30, artinya berorder 30. Berarti elemen 1 berorder 30. Kemudian selanjutnya untuk 2 ini kan sebagai K ya, jadi N per K, ingat jangan lupa A N per K, artinya A 30 per 2 berarti 15 kan. Artinya untuk elemen 2 berorder 15. Begitu juga selanjutnya, makanya 3 berorder 10, kemudian 5 berorder 6, dan selanjutnya ini ada 6 berorder 5, 10 berorder 3, 15 berorder 2, 30 berorder 1. Itu semua sesuai dengan yang saya katakan tadi. Dia sesuai dengan N per K tadi. Nah, ini sudah dijelaskan kan di bawahnya. Secara umum, jika generator A memiliki order N dan K pembagi N, maka A N per K adalah subgrup tunggal yang berorder K. Jadi kalau misalnya udah kita cari ordernya, ya adalah berarti dia merupakan subgrup tunggal dari yang berorder K gitu. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai akibat teorema dasar grup siklik. Nah, di sini dikatakan untuk tiap-tiap pembagi positif K dari N himpunan N per K adalah subgrup tunggal dari Zn yang berorder K. Nah, ini kita akan main di angkanya. Kalau tadi kan kita masih permisalan ya, contoh permisalan. Nah, ini contoh bermain di angkanya. Nah, subgrup dari Z30 adalah, teman-teman jangan bingung Z30 ini apa dan bagaimana untuk menentukannya gitu. Jadi ingat aja Zn ini kan Zn artinya adalah himpunan Z. Jadi anggotanya ini apa aja gitu. Jadi ini ada himpunan Z30, anggotanya apa aja. Tadi kan sudah ada ya sebelumnya itu pembagi positif 30. Jadi kan tadi sudah ada 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 kan. Berarti itu merupakan elemen dari Z30 ini. Jadi ini contohnya ini berkesinambungan ya sama contoh sebelumnya, contoh permisalan sebelumnya. Karena ini bermain di angka, kalau yang sebelumnya itu masih merupakan permisalan. Jadi jangan ragu. Kalau yang tadi kan jelas N-nya di mana ya. Ini di mana nih N-nya gitu. Jadi ingat Zn. Berarti Z30 artinya 30 di sini sebagai N-nya. Kemudian kita cari satu persatu order pada elemen himpunan Z30 ini. Makanya yang pertama itu adalah elemen 1. Elemen 1 ordernya 30. Seperti yang saya katakan, kita menggunakan berdasarkan teorema sebelumnya, yaitu dengan menganggap generator A N per K. Jadi kalau kita mau cari ordernya itu aja N per K. Berarti untuk elemen 1 N per K, N nya kan 30, K nya kan 1, makanya 30 bagi 1 30, makanya ordernya itu 30. Intinya kalau order ini kita harus mencari perpangkatan dari elemen itu yang nanti menghasilkan bilangan yang bisa dibagi dengan 30 gitu. Jadi dia habis dibagi sama 30. Pokoknya dia harus cari sampai dapat dia itu harus pangkat berapa yang nanti menghasilkan bilangan yang bisa dibagi dengan 30. Yang bisa dibagi dengan N. N-nya itu terserah ya beberapa, cuma di sini kan 30, makanya N-nya itu bisa dibagi 30 gitu. Selanjutnya ini terdapat kesalahan lagi teman-teman. Nah, yang kedua itu bukan 1 ya, itu
adalah elemen 2. Itu kan 1 ya, bisa teman-teman lihat. 1 kan sudah di atas. Ini merupakan kesalahan pengetikan ya teman-teman. Jadi ini adalah 2. Karena kan elemen kedua dari Z30 itu adalah 2 kan, makanya ini 2. Jadi kok bisa sih ordernya itu 15? Ingat N per K, N nya 30, K nya itu 2, jadi 30 bagi 2 adalah 15, makanya ordernya itu 15. Kemudian 3 ordernya 10. Nah ini dapat dari mana? Sama seperti itu. Jadi singkatnya itu ingat N per K ya teman-teman. Jadi kalau mau singkatnya itu seperti itu. Tapi untuk mengingat kesederhanaan mengenai order ini, yang seperti saya bilang, dia mencari setiap elemen itu dia perpangkatan yang bisa menghasilkan bilangan yang nanti habis dengan N gitu. Habis dibagi dengan N. N-nya itu berapa terserah sesuai dengan yang diketahui di soal. Nah, kebetulan di sini N-nya 30, makanya harus habis dibagi 30 gitu. Kemudian, nah ini terdapat kesalahan lagi teman-teman. Habis elemen 3 itu kan di bawah 3 lagi ya. Itu salah. Sebenarnya itu adalah 5. 5 itu ordernya 6. Kok bisa? Ingat N per K, berarti 30 dibagi kakaknya di sini adalah 5, berarti ordernya adalah 6. Nah begitu pula selanjutnya sampai kita cari di elemen yang terakhir, yaitu elemen 30. Nah elemen 30 ini ordernya 1, karena ingat N per K, berarti kan 30 dibagi 30 sama dengan 1. Baiklah, cukup sekian penjelasan mengenai grup siklik dari kelompok kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.